Sediaan yang dibuat kali ini adalah sediaan sirup dengan formulasi ada bahan yaitu serbuk kunyit, tepung kanji, gula, dan aquades. Alat bahan yang akan digunakan pada sediaan ini yaitu alatnya timbangan, spatula, wajan, dan botol sediaan. Sedangkan bahannya adalah kunyit, tepung kanji, gula, dan aquades. Pembuatan sediaan dilakukan dengan kunyit, gula, dan kanji yang telah ditentukan jumlahnya dicampur dan diaduk hingga merata. Setelah tercampur, lalu sediaan tersebut dimasukkan ke wajan. Setelah itu, ditambahkan air dan diaduk. Campuran tersebut dipanaskan di atas kompor dengan api kecil hingga homogen. Jika sudah homogen, kompor dimatikan dan sirup didiamkan hingga dingin. Untuk kemasan primer dari sirup ini digunakan botol kaca karena sirup kunyit akan disimpan di dalam kulkas dan tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga tidak harus menggunakan botol kaca amber. Berikut adalah label dari kemasan primer untuk sirup tersebut. Untuk kemasan sekunder, berikut adalah kemasan sekunder yang digunakan untuk mengemas sirup tersebut. Berikut ini adalah penjelasan leaflet yang sudah dibuat. Sirup ini mengandung gula, air, serbuk kunyit, dan tepung kanji. Khasiat dan kegunaan sirup ini adalah untuk meredakan dan mencegah peradangan. Sediaan sirup ini mengandung kunyit yang berguna untuk meredakan dan mencegah peradangan. Kemasan untuk sirup ini adalah botol kaca yang berisi 50 ml sirup. Cara memakai sirup ini adalah 2 kali sehari 50 ml selama 5 hari. Untuk penyimpanan sirup ini, simpan di dalam kulkas. Kontraindikasi untuk sirup ini adalah hipersensitivitas pada kandungan obat. Sediaan yang selanjutnya adalah suspensi. Untuk formula suspensi kali ini, digunakan kacang hijau sebagai zat aktif, sukralosa sebagai pemanis, natrium benzoat sebagai pengawet, vanili sebagai perasa, daun pandan sebagai pengaroma, dan aquades sebagai pelarut. Halo, kali ini kita bakal buat suspensi dari kacang hijau. Yuk, lihat cara pembuatannya. Alat yang digunakan timbangan, sendok, baskom, gelas takar, blender, dan panci. Untuk bahannya ada kacang hijau, daun pandan, sukralosa, vanili, dan natrium benzoat. Pertama, timbang kacang hijaunya 100 gram. Kemudian kacang hijau dicuci dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kacang hijau yang telah kering kemudian di blender hingga halus. Kacang hijau dipindahkan ke panci dan ditambah air 700 ml. Selanjutnya direbus dengan api sedang ya selama 15 menit. Tambahkan 1 helai daun pandan yang sudah dicuci bersih. Sambil terus diaduk ya. Api dimatikan jika sudah matang, didiamkan hingga tidak terlalu panas lagi. Jika sudah tidak terlalu panas, ditambahkan sukralosa 1,4 gram, natrium benzoat 0,7 gram, dan vanili bubuk 0,14 gram. Lalu diaduk hingga merata. Jangan lupa daun pandannya disisihkan ya.
Kemudian suspensi di blender kembali untuk memastikan bahwa sudah benar-benar halus. Jika sudah tidak panas lagi, suspensi dipindahkan ke dalam botol dan jadi deh. Suspensi kacang hijau ini jika diminum 2 kali sehari dapat menurunkan tingkat kolesterol dan pastinya aman untuk penderita diabetes. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengemasan. Untuk kemasan primer dari suspensi digunakan botol plastik bening karena suspensi kacang hijau harus disimpan di dalam kulkas dan tidak terkena cahaya sinar matahari langsung. Dengan begitu tidak harus menggunakan botol kaca amber. Nah, berikut foto dari botol dan labelnya. Untuk kemasan sekundernya itu menggunakan kardus. Kemudian untuk leaflet suspensi kacang hijau itu berisi tentang komposisi dari suspensi kacang hijau, kemudian khasiat, deskripsi singkat, kemasannya, cara pemakaian, penyimpanan, dan kontraindikasi. Sediaan berikutnya ada sediaan emulsi. Pada sediaan emulsi ini, formula atau bahan yang digunakan ada minyak sawit sebanyak 90 ml yang berfungsi sebagai zat aktif dan fase internal. Lalu ada sodium lauryl sulfat atau sabun sebanyak 45 ml yang berfungsi sebagai emulgator. CmCna sebanyak 1,5 gram berfungsi sebagai agen pengemulsi, penstabil, dan peningkat viskositas. Lalu ada natrium benzoat sebanyak 1,5 gram yang berfungsi sebagai pengawet, dan yang terakhir ada Aquades sebanyak 162 ml sebagai fase eksternal. Untuk membuat sediaan emulsi, alat-alat yang diperlukan ada timbangan, gelas takar, sendok, dan juga botol. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan ada minyak sawit, sabun cair, CmCna, natrium benzoat, dan Aquades. Untuk cara pembuatan emulsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu, dicampurkan natrium benzoat, CmCna, dan Aquades. Kemudian, campuran yang disebut dengan fase air ini diaduk hingga homogen. Selanjutnya, dalam wadah terpisah, dicampurkan minyak sawit dan sabun cair yang disebut juga dengan fase minyak. Setelah itu, fase minyak dituangkan ke fase air secara perlahan. Campuran ini kemudian terus diaduk hingga homogen atau menjadi satu fase. Emulsi yang telah jadi akhirnya dimasukkan ke dalam botol dan diberi label. Berikut adalah foto sediaan emulsi yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kemasan yang digunakan pada sediaan emulsi. Yang pertama ada kemasan primer. Botol yang digunakan berupa botol plastik bening karena emulsi minyak sawit yang dibuat harus disimpan di dalam kulkas dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dengan begitu, tidak harus menggunakan botol kaca ember. Berikutnya ada kemasan sekunder yang digunakan untuk emulsi minyak sawit. Berikut ini adalah leaflet emulsi minyak sawit. Emulsi ini merupakan emulsi tipe minyak dalam air atau oil in water yang dapat berguna untuk mencegah kekurangan vitamin A. Kemasannya berupa botol plastik berisi 300 ml emulsi. Emulsi ini harus disimpan di dalam kulkas. Dan untuk kontraindikasinya, tidak boleh dikonsumsi berlebihan, terutama pada seseorang dengan kolesterol tinggi, dan tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan antikoagulan karena dapat menurunkan efektivitasnya. Selanjutnya, sediaan salep. Berikut formula dan fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan. Alat yang digunakan, timbangan, sendok,
gelas ukur, pot salep, dan mangkok tahan panas. Bahan yang digunakan serbuk kunyit, CMCNA, natrium benzoat, aquades, dan minyak kelapa. Cara pembuatan salep. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, serbuk kunyit dicampurkan dengan minyak kelapa dan diaduk hingga tercampur. Kemudian, ditambahkan NA benzoat dan diaduk hingga homogen, yang dapat disebut sebagai campuran A. Dalam wadah terpisah, CMCNA dilarutkan dengan air panas dan diaduk hingga tercampur atau membentuk gel yang homogen, yang dapat disebut sebagai campuran B. Lalu, campuran A dituang sedikit demi sedikit ke campuran B sambil diaduk. Dan salep telah jadi, dapat kita pindahkan ke dalam wadah dan diberi label. Berikut adalah foto sediaan salep kunyit. Kemasan primer yang digunakan adalah pot plastik bening dengan kondisi penyimpanan pada suhu ruang di tempat yang sejuk dan kering, serta terhindar dari cahaya matahari, dan juga terdapat label untuk pot yang digunakan. Berikut adalah kemasan sekunder dari salep kunyit. Selanjutnya, leaflet dari salep kunyit. Obat ini berbentuk salep yang mengandung kunyit yang berguna untuk meredakan gatal atau peradangan pada kulit dan dikemas dalam pot salep berisi 30 ml salep. Cara penggunaannya, oleskan secukupnya pada bagian kulit yang gatal atau meradang. Penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya matahari langsung. Kontraindikasi dengan hipersensitif dan alergi pada kandungan obat. Sediaan selanjutnya ada sediaan gel. Dengan komposisi bahan, lidah buaya 27 ml yang berfungsi sebagai emulien dan bahan dasar, CMCNA 5 gram yang berfungsi sebagai gelling agent, natrium benzoat 0,03 gram yang berfungsi sebagai pengawet atau antioksidan, aquades 1,47 ml yang berfungsi sebagai pelarut. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan. Ada timbangan, spatula, wajan, dan juga pot gel. Bahan-bahan yang digunakan adalah lidah buaya, CMCNA, NA benzoat, dan juga aquades. Berikut ini adalah cara pembuatan sediaan gel. Langkah pertama dilakukan persiapan daging lidah buaya. Yang kedua, ditimbang CMCNA dan dilarutkan dengan air panas. Yang ketiga, lidah buaya akan dicampurkan dengan CMCNA. Setelah itu, langkah selanjutnya dilakukan penimbangan NA benzoat. NA benzoat yang sudah ditimbang ditambahkan ke campuran A. Setelah itu dilakukan pengadukan hingga homogen. Nah, gel yang telah dijadi dipindahkan ke dalam wadah dan diberikan label. Berikut adalah foto-foto sediaan gel yang sudah jadi. Berikut ini ada kemasan primer, yang dimana pot yang digunakan adalah pot plastik bening dengan kondisi penyimpanan pada suhu ruang di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari cahaya matahari. Berikut ini ada kemasan sekunder, sediaan gel. Berikut ini adalah leaflet dari gel lidah buaya.
Gel lidah buaya ini merupakan obat yang berbentuk gel yang mengandung lidah buaya yang memiliki khasiat dan kegunaan untuk menenangkan dan melembabkan kulit serta rambut. Kemasannya terdiri dari pot gel yang berisi 30 ml gel. Dengan cara penggunaannya yaitu oleskan secukupnya pada bagian kulit yang gatal atau meradang. Untuk penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya matahari langsung. Kontraindikasi, hipersensitif dan alergi pada kandungan obat.